Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita bekerja sama dengan PCNU Kota Serang meluncurkan sebuah program Tausiah Ramadan. Sudah hadir di studio kami Bapak Kiai Yusri Hidayat SP. Beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Al Mubarok Madarizul Ulum lingkungan Taman Sejaga, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Betul Pak Kiai ya? Ya. Alhamdulillah Pak Kiai udah menyempatkan hadir. Terima kasih. Dan semoga apa yang nanti kita bincangkan memberikan manfaat buat sahabat Banten Podcast. Dan terima kasih juga buat PCNU Kota Serang karena kita bisa bekerja sama sehingga terselenggaranya program Tausiah Ramadan. Tema yang akan kita angkat pada perbincangan kali ini adalah hikmah bulan suci Ramadan. Pak Kiai silahkan dimulai. Tema besar hikmah bulan suci Ramadan itu apa sih yang lebih bisa didapatkan oleh kita sebagai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa? Silakan Pak Kiai. Jadi bulan Ramadan itu melahirkan 3 poin. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu yang pertama mendidik kita menjadi manusia yang sabar. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan madrasah. Kurikulum di dalam bulan Ramadan itu ada 3 itu. Yang pertama itu sabar. Menciptakan manusia yang sabar, jadi orang penyabar. Jadi biasanya kita marah di luar bulan Ramadan, kita menahan diri dengan puasa itu. Dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu kita dilatih agar supaya menjadi orang yang sabar. Sabar dari segala hal. Yang biasanya kita emosi, dengan adanya bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi penyabar. Apa sabarnya itu? Yang biasanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu pagi-pagi kita ngopi, kita ngerokok. Dengan adanya bulan suci Ramadan kita diharamkan. Apalagi yang semacamnya tadi kita ngopi. Istri kita pun yang halal diharamkan di dalam bulan Ramadan di waktu siang semenjak mulai terbit matahari sampai terbenam. Jadi sabar, bisa halal kembali setelah selesainya kita ibadah puasa. Makanya di situ kita dididik dari semenjak mulai terbit matahari itu dididik menjadi penyabar. Segala apapun yang tadinya dihalalkan bisa diharamkan pada saat itu. Ya, kita ditempa dengan emosional kita diredam dengan ibadah puasa. Ya, ibaratnya kita masih marah kepada anak kita, tetangga kadang emosi kita latih diri menjadi penyabar. Ini menciptakan manusia-manusia yang jadi penyabar. Segala hal apapun. Kalau kita jadi pejabat, di situ dengan hikmah bulan Ramadan, sabar. Jangan sampai gila jabatan, gila penghormatan. Dengan pelajaran di dalam Ramadan itulah, jangan sampai nafsu kita naik. Akan tetapi, nafsu kita bisa redam dengan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu melahirkan ibadah sirriyah. Yang sehingga tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah. Makanya di dalam hadis Qudsi kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Barang siapa yang berpuasa selama dia belum pernah bercerita kepada orang lain, hanya kita dengan Allah yang mengetahui bahwa kita dalam keadaan puasa. Makanya di dalam sabar itu juga puasa, ibadah puasa Ramadan itu menjadi
manusia yang istiqomah, yang benar-benar istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa, melahirkan istiqomah di dalam melaksanakan keimanan kita, iman dalam segala hal apapun. Karena di dalam bulan Ramadan itu kita yang biasanya nggak sholat taraweh disunahkan untuk melaksanakan ibadah taraweh. Sedangkan ibadah taraweh itu kan artinya kita beristirahat selama tadi siang kita ibadah puasa, yang sehingga kita istirahat dengan melaksanakan qiyamul lail, diantaranya ibadah sholat taraweh. Dan banyak fungsinya di situ. Nah, fungsi yang melahirkan silaturahmi yang tadinya tidak ketemu dengan wasilah kita melaksanakan ibadah taraweh. Setelah ibadah puasa Ramadan waktu siang kita ketemu dengan tetangga, dengan saudara, kumpul di masjid melaksanakan ibadah sholat taraweh, dan juga bertadarusnya, sholat malamnya. Jadi yang paling nikmat ibadah puasa itu ketika kita menghadapi hidangan, manakala hidangan itu sudah siap saji untuk menghadapi berbuka puasa. Itu inti daripada ibadah puasa. Senang menghadapi hidangan manakala kita mau berbuka puasa. Nah, nanti di akhiratnya bagaimana? Ibadah Ramadan itu, ibadah puasa itu, ketika kita bertemu dengan Allah, itu di dunianya manakala kita mau berbuka puasa, alangkah bahagianya, alangkah senangnya menghadapi hidangan. Karena kita sehari penuh kita rela perut kita dililit dengan rasa lapar, tenggorokan kita rela dicekik dengan rasa haus dan dahaga. Ketika bertemu dengan hidangan mau berbuka puasa, selama 12 jam yang tadi kita lalui begitu musnah dengan seteguk air. Makanya Rasulullah juga memerintahkan ketika berbuka puasa itu diperintahkan untuk sunnah takjil, mendahulukan, mempercepat buka puasa. Tapi buka puasanya jangan berlebihan. Ini mau kolak dihantam, rujak dihantam, makan dihajar semua. Akhirnya sholat tarawihnya males. Makanya Rasulullah ala ibadah puasa Ramadan, Rasulullah itu meminum dengan seteguk air Zam-Zam dan memakan 3 butir korma. Dan buru-buru beliau langsung mengambil air wudhu melaksanakan sholat maghrib. Makanya selain sabar, Kiai, selain sabar juga istiqomah tadi. Istiqomah untuk melaksanakan disiplin waktu dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan. Jadi memetik daripada ibadah Ramadan itu untuk 11 bulan yang akan datang, kita ambil hikmahnya. Jadi awal waktu coba biasakan 11 bulan selain di bulan Ramadan seperti layaknya bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan sudah tidak ada, tidak seperti layaknya bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang. Nah, bagaimana caranya? Kita istiqomah melalui ibadah Ramadan, di samping tadarus Al-Qur'annya, sholat disiplin waktunya, dan disiplin malam qiyamul lailnya, coba laksanakan seperti layaknya di bulan Ramadan. 11 bulan yang selain bulan Ramadan. Itu istiqomah. Selanjutnya, yang ketiga itu ibadah puasa di bulan Ramadan itu melahirkan ikhlas. Keikhlasan hati kita. Karena apa? Ibadah Ramadan itu ibadah sirriyah. Ibadah yang tersembunyi. Selama kita tidak cerita, bahkan kita ambil berkumur ketika mengambil air wudhu, berkumur. Apalagi tetangga kita, tetangga sebelah, orang yang sedang berwudhu aja, kalau kita berkumur sambil menelan air, tidak akan ada yang tahu kan? Hanya Allah yang tahu. Makanya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah yang menciptakan manusia yang ikhlas. Makanya kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mutarun illal mukhlisun.
Seluruh manusia itu dalam keadaan mati kecuali orang alim. Dan orang alim pun dalam keadaan tertidur kecuali orang yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Dan juga orang yang beramal pun juga kadang-kadang tertipu daya. Kecuali orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas itu tidak akan tertipu. Karena apa? Manusia dalam keadaan mati karena tidak alim. Ibadah puasa tanpa dengan ilmunya juga susah. Makanya ibadah puasa itu harus diawali dengan niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardisya ramadhani hadisanati fardhu ta'ala. Harus niat. Ya, niatnya malam. Puasa tanpa ada niat tidak puasa. Makanya itu ilmu di dalam berpuasa harus ada ilmunya. Nah, ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Ya kan? Makanya puasa pun harus dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu juga disebut niyam, dalam keadaan tertidur kalau ilmunya tidak diamalkan. Makanya ilmu harus diamalkan. Kadang-kadang kita yang beramal pun tertipu daya, merasa dirinya hebat, merasa ibadah tahajudnya, tadarus Al-Qur'annya, terus sodakonya, berzakatnya di bulan Ramadan, merasa bangga diri. Makanya ibadah puasa melahirkan keikhlasan, melahirkan ikhlas, orang-orang ikhlas. Artinya ikhlas itu tanpa ada tujuan siapapun kecuali Allah. Nah di sini ikhlas ini nih, ibadah kita, seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau kita hatinya ikhlas. Nah di sini keikhlasan kita. Makanya Imam Ghazali itu kadang heran, banyak orang ya di sekitar kita, bahkan di negara kita ini, khususnya di Kota Serang, kalau kena penyakit dohir, cepat-cepat pergi ke rumah sakit, ya kan? Penyakit ginjal, penyakit kanker, itu penyakit dohir tuh. Kata Imam Ghazali, heran kalau kena penyakit dohir itu kadang-kadang dipercepat untuk diobati. Sementara penyakit batin ini yang sulit. Penyakit hati. Ya, penyakit hati itu kan hasud, dengki, ya kan? Iri, dendam, kikir. Ini penyakit hati nih. Tidak cepat-cepat diobati. Enggak cepat-cepat diobatin tuh. Ya, makanya kalau kita 7 penyakit yang ada di dalam hati kita, penyakit hasud ini yang paling bahaya. Karena pernah iblis datang kepada Fir'aun. Kata Fir'aun, kamu siapa? Saya adalah orang yang paling jelek di atas permukaan bumi. Selain orang yang paling jelek di atas permukaan apa? Enggak tahu, kata Fir'aun. Yang paling jelek di atas permukaan adalah orang yang hasud. Nah iblis ini nih, karena hasud dengan Nabi Adam sampai ke kita-kita. Itu penyakit hati tuh. Cuma sombong, ya kan? Sifat kikir, sifat dengki, pendendam. Itu kebanyakan orang-orang mah penyakit dohir yang dipercepat untuk disembuhkan. Sementara penyakit batin ini nih. Makanya kita ini bagaimana cara melatih diri kita di dalam ibadah hikmah di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini mendapatkan keikhlasan di dalam hati kita, agar supaya nanti seluruh ibadah kita di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin inilah bulan Ramadan ini akan lahir kepada manusia-manusia al-muttaqin. Bersifat penyabar, insyaallah kita akan raih, ya. Sifat istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya untuk menghadapi ke depan 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan istiqomah iman kita. Boleh zaman berubah, tapi jangan sampai akidah dan keimanan kita berubah. Nah, makanya mudah-mudahan istiqomah. Yang ketiga, ikhlas. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang ikhlas. Makanya ibadah Ramadan menciptakan atau hikmah di dalam Ramadan ini ada 3 poin yang akan kita raih. Mudah-mudahan ibadah kita ibadah puasa kita di dalam Ramadan terlahir mendapatkan 3 poin ini nih. Ya, yang sehingga seluruh ibadah-ibadah yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh, yang murni maupun yang tidak murni,
Artinya ibadah hubungan langsung dengan Allah, ibadah dengan hubungan dengan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga nanti kelak di 11 bulan yang akan datang akan tampak di dalam diri kita 3 poin tadi. Menjadi orang sabar, menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, ya, baik ibadah jangka pendek maupun ibadah jangka panjang. Oke, dari 3 hikmah tersebut kalau saya perhatikan itu menjadi 3 kunci sukses juga dalam Ya, menjalani insyaallah. kehidupan sehari-hari ya, kehidupan kita sebagai umat muslim. Nah, perbedaannya apa sih Pak Kiai ketika sabar di dalam kita kan hidup sehari-hari juga harus sabar, harus istiqomah, harus ikhlas. Perbedaannya antara di bulan biasa atau sama dengan di bulan Ramadan, dari 3 poin ini apa yang lebih terasa perbedaannya? Apakah mungkin tantangan di bulan Ramadan berbeda gitu? Memang sangat jelas sekali ya. Ketika apalagi udah 10 terakhir di bulan Ramadan. Begitu ramainya, ya kan? Begitu ramainya, apalagi di tahun-tahun ini kan sudah kita lalui yang namanya Covid. Itu pengaruh besar itu dengan perekonomian kita. Pengaruh besar sekali. Makanya ketika 10 terakhir bulan Ramadan yang akan datang itu, banyak orang-orang yang berpikir bagaimana, belum berpikir membeli, apalagi anaknya banyak kan. Iya. Anaknya banyak, yang satu belum dibeliin baju, istrinya belum dibeliin emas. Itu Terus yang membuat goyah iya, biasanya. membuat goyah keimanan itu. Menurut kesabaran itu. Oh. Dan juga ketika di pasar-pasar udah rame, kita barang ekonomi dalam keadaan ekonominya lagi terpuruk. Bagaimana untuk memikirkan sampai untuk menyenangkan anak-anak kita? Betul. Biar saudara-saudara kita terlihat berpakaian baju baru, sementara anak kita juga kan bagaimana caranya kebeli baju baru. Nah, di sini nih sebagai kepala rumah tangga letak sabar kita ini. Nah, juga anak-anak kita juga pasti kan harus dilatih kesabaran. Karena pengaruh besar ini adanya COVID-19, terus Omikron, ya kan ya? Pengaruh besar dengan perekonomian itu. Yang sehingga untuk menghadapi hari raya itu penuh dengan banyak pengeluaran. Yang harus sabar kita benar-benar dengan hikmah Ramadan itu dilatih. Jadi jangan sampai kita ini sebagai manusia yang cengeng, yang lemah mental gitu. Artinya itulah. Jadi penyabarnya itu jangan sampai lemah mental sebagai mampu menjadi manusia-manusia yang kuat mentalnya. Jangan gampang terpengaruh dengan situasi dan kondisi zaman berubah ini. Sekalipun zaman berubah, tapi jangan sampai berubah akidah keimanan kita. Dan 3 hal itu juga berlaku juga sebenarnya untuk kaum perempuan ya. Iya, lebih jelas lagi karena perempuan itu sangat dominan sekali. Mudah sekali untuk melencengkan seorang laki-laki. Karena apa? Suami sukses itu di belakangnya ada istri yang bisa mensukseskan. Tapi banyak ya di negara kita ini yang kadang-kadang terjadinya korupsi itu ikut andilnya istri itu sebenarnya. Yang sehingga sabar kita ini bisa melenceng. Makanya Indonesia bisa merdeka. Ya, Indonesia bisa merdeka ini karena apa? Karena dengan penuh kesabaran. 360 tahun kita dijajah sebagai negara yang penuh dengan kesabaran. Yang sehingga makanya diproklamirkannya kan sesuai di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan itu. Pengambilannya itu dari apa? 17 itu. Dari rukun sholat. Ya, 17 Ramadan diproklamirkan Bung Karno itu kan. Karena apa? Mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan dengan kesabaran para pahlawan kita yang sudah mendahului kita itu.
Makanya Indonesia ini bukan kemerdekaan Indonesia ini bukan dari dapat hasil beli, dari pengorbanan, ya, jiwa raga, darah mengalir, meneteskan darah sampai nyawa pun untuk memerdekakan bangsa kita. Berarti bangsa Indonesia ini jangan sampai menjadi manusia yang mentalnya seperti mental tempe gitu. Artinya Indonesia ini hebat, negara kita ini. Ya, penuh dengan kesabaran. Jadi 360 tahun sabar itu, Kang Beni. Menghadapi kemerdekaan itu. Makanya mudah-mudahan di hikmah Ramadan ini termasuk seperti pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita menjadi manusia-manusia yang penyabar, ya, yang sehingga tidak mudah melenceng dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memetik daripada hikmah Ramadan ini. Yang kedua tadi itu hikmah itu ya, hikmah Ramadan itu ya istiqomahnya ini. Istiqomah, apapun istiqomah. Kata itu Rasulullah kan, utlubil istiqomah wala tatlubil karomah. Li annal istiqomata khairu min alfi karomah. Carilah istiqomah. Jangan mencari kemuliaan. Jangan mencari penghormatan. Jangan kita mencari pengen dihormatin aja dulu. Istiqomahnya ini nih. Istiqomah dalam hal apapun untuk melaksanakan yang hal-hal positif. Ya, ibadahnya, pengajiannya, kita ininya, sholat malamnya. Insya Allah kemuliaan itu akan muncul tanpa diminta. Dengan sebab apa? Kita selalu istiqomah kepada Allah. Ibadah kita ini istiqomah. Kata walatul karomah li anal istiqomata khairu min alfi karomah. Karena sesungguhnya istiqomah itu lebih daripada 1000 kebaikan. Jadi istiqomah dulu. Dari pengajian istiqomah, dari ini ibadahnya istiqomah. Nah, insya Allah kemuliaan kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah di dalam bulan Ramadan. Gitu, Kang Beni. Artinya dari segi perbedaan tadi dengan bulan-bulan biasa, di luar bukan bulan Ramadan maksudnya. Ya 3 hal ini menjadi juga kunci. 3 kunci. Yang paling berat menurut Pak Kiai, ujian dalam bulan Ramadan itu yang bisa menggoyahkan iman kita itu apa, Kiai? Yang paling berat itu sabarnya ini nih. Di yang sabar ya. Iya. Makanya kalau melihat sejarah para rasul sabar, kayak Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah di Taif, bukannya disambut dengan baik, akan tetapi dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu sehingga ada ya anggota tubuhnya Rasul ada yang sampai berdarah. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu. Yang sehingga Rasul itu mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah untuk kaum-kaumku, mereka tidak tahu saya. Jadi Rasulullah itu penuh dengan sabar menghadapi umatnya itu. Karena pada saat itu orang-orang Taif itu belum tahu itu tuh Muhammad. Itu tuh Rasulullah gitu. Diusir mentah-mentah itu. Waktu hijrah di Taif itu. Ya, sehingga malaikat Jibril datang, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya saya gunung itu saya angkat untuk menghanguskan orang-orang penduduk Taif. Kata Nabi Muhammad, jangan. Mereka itu belum tahu saya. Enggak boleh. Jadi Rasul tidak begitu menerima dengan pembelaan malaikat Jibril. Yang dengan penuh kesabaran Rasul itu, akhirnya sekarang Taif itu kalau di negara kita Bandungnya itu kota dingin di daerah Mekah itu, Taif itu yang dingin, yang banyak sayur-sayur mayurnya ada, itu di Taif. Itu ya harus kita bagaimanapun juga harus mengikuti Rasulullah sebagai suri tauladan kan. Bahkan Allah pun berbicara di dalam Al-Quran kan, di surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah sendiri memuji-muji Rasul. Apalagi kita sebagai umatnya yang
harus benar-benar menjadi pengikut suri tauladannya Rasul. Karena Rasulullah itu kenapa harus kita suri tauladani? Karena manusia. Apa sebabnya? Rasul punya istri. Nah, Rasul manusia bisa diikuti karena ya manusia terlihat. Godaan-godaan di bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan itu lebih gede nggak? Memang ada nggak misalkan cerita-cerita yang bahwa di bulan suci Ramadan itu ujian kesabaran, ujian keikhlasan dan ujian istiqomah itu lebih besar di bulan Lebih Ramadan. Lebih besar di bulan Ramadan, Kang Beni. misalnya Ya, seperti seperti kita biasanya perut kenyang. Biasanya kalau doyan merokok dengan sebab enggak makan, enggak minum, enggak ngerokok di siang hari kan? Penuh dengan makanan di siang hari sementara kita dalam keadaan perut lapar. Kita sabar menanti dulu. Lebih besar godaannya. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Bulan pendidikan buat kita. bulan pendidikan. Bulan pendidikan, bulan madrasah yang sehingga kurikulumnya tadi itu. Kurikulum daripada bulan Ramadan itu 3 poin tadi. Untuk bekal 11 bulan di selain bulan Ramadan. Insya Allah kalau kita benar-benar 3 poin kita ini bagaimana caranya diaplikasikan dalam sehari-hari di luar bulan Ramadan. Kenapa cuman 3 poin yang dibahas? Ya Oke. sebenarnya mah banyak sih. Banyak ya. Iya. Cuman kita ngambil garis besar Garis besar. Insya Allah. yang paling sangat Mm-mm. dianggap penting gitu Ya, Oke, yang paling sangat penting dan dominan. Dominan. Ini harus sabar, istiqomah, ikhlas. Baik. Ikhlas harus diiringi dengan istiqomah. Istiqomah dan ikhlas harus diiringi dengan sabar. Jadi awalnya sabar dulu. Harus sabar. Tanpa sabar susah untuk mencapai istiqomah dan ikhlas. Makanya as-sabru jamil. Sabar itu adalah sesuatu yang paling terbaik. Gitu. Dan bukan tidak mungkin ya bahwa di bulan suci Ramadan itu Allah juga memberikan ujian-ujian terhadap manusianya lebih berat lagi karena tadi itu bahwa bulan pendidikan untuk bagaimana lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Iya. Baik Pak Kiai, di akhir perbincangan ini Pak Kiai bisa menyampaikan sebuah rangkuman dari perbincangan kita kali ini, terutama bagi kalangan perempuan terhadap 3 pokok bahasan tadi. Kiai, silakan. Ya, alhamdulillah baru saja kita bincang-bincang dengan Kang Beni dengan adanya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan selain kita sebagai kaum Adam dan juga kaum Hawa pun harus ikut seperti layaknya kaum Adam. Karena kita diciptakan di dunia ini kan tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kunci sukses untuk kehidupan kita sehari-hari ini tidak ada lain harus menjadi orang yang sabar, yang istiqomah dalam melaksanakan hal positif untuk ibadah kepada Allah dan menjadikan ibadah kita hanya pandangan kepada Allah, menjadi amal-amal ibadah kita yang insya Allah akan diterima dengan melalui keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dengan hikmah Ramadan ini kita petik 3 poin tadi, mudah-mudahan ibadah di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan lamanya ini, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan di luar daripada bulan Ramadan, 11 bulan yang akan datang. Yang sehingga kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Makanya sesuai itu kan di ayat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Itu garis bawahnya itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa dari sebelum min qablikum dari sebelum kalian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara orang yang muttaqin itu adalah calon-calon penghuni surga. Sementara surga merindukan 4 golongan. Kata Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan atas 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Kita sering membaca Al-Quran. Lidah kita basah dengan Al-Quran. Lidah kita bersahabat dengan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Nah ini bagaimana caranya jangan sampai tinggalkan, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita, kitab kita, imam kita. Makanya lagi surganya aja merindukan kita yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Apalagi kita sebagai calon penghuninya harus lebih rindu dong. Yang kedua, wa hafidhul lisan. Pandai-pandai menjaga lidah kita di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang selalu menjaga lisannya, tutur katanya. Bagaimana caranya di dalam hikmah Ramadan ini, jangan sampai berkata-kata yang tidak enak didengar. Jangan sampai ada ketus omongannya, kata-katanya tidak enak didengar sementara kita dalam keadaan puasa. Nah, hikmah Ramadan ini melatih untuk selama 1 bulan ini adalah pelajaran buat kita, pendidikan buat kita untuk ke 11 bulan yang akan datang. Yang ketiga, wamut imil ji'an. Orang yang dirindukan surganya Allah itu adalah orang yang memberikan makan yang dalam keadaan lapar. Di bulan Ramadan kita bagaimana caranya menderma kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Ya, kalau kita ada sedikit rezeki, kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Nah ini orang yang dirindukan surganya Allah ini, orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang sedang lapar. Yang terakhir, orang yang dirindukan surganya Allah adalah was-shaimina fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini 4 golongan inilah yang disebut garis bawah dengan muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, oke. Oke, terima kasih atas tausiah Ramadannya, dan sebentar lagi kita menjalankan buka puasa. Sahabat Banten Podcast, demikian bincang kita kali ini. Semoga membawa manfaat dan semoga ini juga bisa memberikan tambahan wawasan terhadap bagi sahabat Banten Podcast. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.